Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Dedan Fikri yang telah memberikan sambutan sekaligus ceramah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Dedan Fikri dapat kita pahami dan kita rasakan semuanya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA S2 MA. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Sallu ala Muhammad. Yang kasih ada malah jamaahnya jamaah dos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Bagus banget. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin hamba-hamba Allah sidang maulid yang dimuliakan. Untuk kesekian kalinya, alhamdulillah kita saling berjumpa. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua sebagai umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf saya kesiangan tadi karena tadi malam kira-kira jam 2, jam 3 baru sampai rumah. Tadi di rumah juga saya baru sedikit sekali minum kopi karena menurut keyakinan saya di sini ada kopi luwak. Tapi sebelum saya, sebaiknya anak-anak saya, para pemain hadroh yang terlebih dahulu
diberi minuman dan tentu dengan makanannya ya Bu. Ini kampungnya apa? Siluman. Mantap. Mau ngajar di kampung Siluman. Oh. Ada pisang Ambon, ada pisang kepok. Tapi pisang Ambon tidak sama dengan pisang, walaupun sama-sama. Ada ayam sayur, ada ayam Bangkok, tapi ayam sayur tidak sama dengan ayam, walaupun sama-sama. Ada salak Bali, ada salak pondok, tapi salak Bali tidak sama dengan salak, walaupun sama-sama. Ada orang siluman, ada orang hutan, tapi orang siluman tidak sama dengan orang, walaupun sama-sama. Sebab orang siluman itu rajin sholat, sedangkan orang hutan tidak pernah. Makanya kalau di siluman ada yang gak sholat tuh namanya orang. Kalau ibu punya laki gak sholat berarti tiap malam dikelonin orang. Hasil kelon sama orang hutan, anaknya juga anak orang. Besok namanya jangan kampung siluman, tapi jadi kampung. Kalau ibu-ibu yang bajunya merah semua turunan orang. Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad iku menungso nanging ora kaya menungso biasa, balik nabi kaya Yakut mencolongi antarane watu ireng lan liyane. Ngerti apa kagak? Paham apa ora? Itu ngomong ora. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Sebab Nabi Muhammad itu ibaratnya intan mutiara, sedangkan kita batu kerikil yang terinjak-injak di jalan raya. Kita ambil contoh saja yang mudah, yang sederhana. Kita ambil tokoh yang paling istimewa di sini di tengah masyarakat, misalnya Pak RT. Nabi Muhammad manusia, Pak RT juga manusia, tapi Rasul tidak sama dengan Pak RT walaupun sama-sama. Mana Pak RT? Rasul manusia, Pak RT manusia, tapi Rasul tidak sama dengan Pak RT walaupun sama-sama manusia. Sebab Rasulullah itu manusia sempurna, sedangkan Pak RT manusia Rasul punya kulit, Pak RT punya kulit, tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit, walaupun sama-sama kulit. Sebab kulit Rasul itu halus sebagaikan sutra, sedangkan kulit Pak RT, siapa bilang kasar tadi? Berarti selingkuhan Pak RT. Dari mana bisa tahu kulit Pak RT kasar kalau nggak pegang-pegangan? Rasul punya keringat, Pak RT
Tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat, walaupun sama-sama, sebab keringat Rasul itu harum, sedangkan keringat Pak RT jangan menghina Pak RT. Keringat Pak RT itu nggak bau, kan cuma asam. Rasul punya ludah, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama, sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT ada Bu RT ya? Pura-pura sayang. Ali bin Abi Thalib sang menantu pernah sakit mata, kemudian menghadap Rasulullah kunaon sia jadi socaati beurang siluhan bapak kan dia. Pada menghadap Rasulullah itu matanya dibuka, diludahin ceprot, seketika langsung sembuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Orang sakit mata diludahin sama Rasul langsung sembuh. Coba anak ibu sakit mata minta ludahin sama, insya Allah Satu malam ada seorang wanita masuk rumah Rasulullah, kemudian ngambil air yang di kolong tempat tidur. Pagi-pagi lapor sama Rasul, mohon maaf kanjeng Nabi, tadi malam saya kemari ngapain, ngambil air yang di mana? Di kolong tempat tidur. Terus kamu kemanain? Saya minum. Lah kencing gua lo minum ya. Emang kenapa? Semalam saya sakit perut Rasul. Begitu habis minum air itu, alhamdulillah perut saya langsung adem. Sallallahu Muhammad. Orang sakit perut minum kencing Rasul langsung sembuh. Coba lagi ibu sakit perut, suruh minum kencingnya, insya Allah tidak akan pernah mengeluhkan sakit perut lagi, sebab pagi minum kencing Pak RT, malam langsung tahlilan. Sallallahu Muhammad. Kita ini jangankan dengan Rasulullah ibu-ibu, dengan binatang pun kadang-kadang kita kalah. Oh lihat tuh burung waletnya, burung walet ilernya doang itu 5 juta yang paling murah, ilernya doang. Kenapa? Sebab iler burung walet kalau kena muka yang sudah keriput bisa kembali celing, sayur enak, tambah lezat dan mahal harganya. Ibu bikin gabus kucing enak, tetesin sesendok iler burung walet, tambah enak, mungkin mahal harganya. Coba besoknya bikin lagi gabus kucing yang paling enak, tetesin sesendok saja ilernya, insya Allah surupan masak. Ada Pak RT? Kemana Pak RT kita? Gak ada. Masya Allah. Wah keren Pak RT kita. Kita doain mudah-mudahan Pak RT panjang umur, tambah rezeki, tambah istri. Pokoknya Pak RT kita yang paling berkah hari ini, tahun besok diangkat jadi lurah. Amin. Udah lama dilihat jaya. Amin. Sallallahu Muhammad. Kita jangankan dengan Rasulullah, saudara-saudara. Sekarang lagi ngetren kopi. Kopi apa? Kopi apa? Tahukah kita apa kopi luwak?
Kopi luwak itu kopi yang matang pohon, sore hari diberikan makan kepada musang, besok pagi musangnya berak, ada biji kopi yang perikil-perikil. Yang hancur cuma kulitnya, bijinya tidak hancur. Nah, biji kopi yang keluar dari dubur musang itulah disemprot, disangrai, ditumbuk, itu dia kopi luwak. Enak rasanya, mahal harganya, hanya dimakan oleh musang, kopi jadi enak. Besok bapak ibu petik kopi yang matang pohon, suruh dimakan sama. Begitu paginya keluar, procot, semprot, sangrai, tumbuk, minum. Insya Allah. Satu, Rasulullah itu manusia paling sempurna fisiknya, semua anggota badannya itu luar biasa. Jangankan badannya, benda yang pernah nempel di tubuhnya itu mengandung barokah. Makanya tidak mengherankan sepeninggal Rasulullah SAW itu bajunya, jasnya masih dipelihara sama orang-orang. Bekas sopinya dijaga, rambut yang rontoknya dijaga. Kenapa? Kalau ada orang sakit panas, Pak, itu ujung baju Rasulullah direndamkan ke air, airnya diminum sembuh. Timbang pojokan bajunya. Coba besok ibu sakit panas, rendemin bajunya, minum. Indah ya. Yang kedua, Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, nasabnya paling sempurna. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saudan li ismihi taraku sifat hafalam yusibahum aruhu min adabin wa ila abihi wa ummihi. Maaf ini Bang, kipasnya dibunuh saja. Saya agak alergi kalau kena kipas itu, kalau AC baru. Dan saya lagi mandan flu, habis keliling 5 hari Jawa Tengah, pulang ke rumah langsung berangkat, siang di sini, nanti malam di Bandung, besok pagi sudah di Pekanbaru. Doain sehat ya Bu ya. Doain biar panitianya pada ngerti gitu ya. Nanti itu bikinin kopi. Ih, kopi setan pahit amat ya. Nggak apa-apa, nggak usah digulain, kasih aja gulanya sini. Nggak apa-apa. Kita yang gula merah aja ya. Kalau ada semuanya nasib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari sepasang anak manusia yang merupakan bintang pada zamannya, mutiara pada masanya, yaitu Sayyid Abdullah dan Siti Aminah Az-Zuhriyah. Naqalahu ila maqarrihi min sadaqati Aminah Az-Zuhriyah wa khasama al-qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Nabi Muhammad itu dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah, yang dilukiskan dengan Az-Zuhriyah kang bangsane kembang wijaya umum. Bunga kembang itu lambang keindahan dalam hidup ini. Kalau ada orang yang besar meninggal dunia kemudian kita kirimkan sebagai tanda duka cita karangan bunga. Ada orang selesai bangun gedung yang tinggi, kita ucapkan selamat dengan karangan.
Ada pengantin datang dikalungin dengan karangan. Seorang pemuda jatuh cinta memberikan setangkai. Hati mereka berbunga. Lalu duanya pacaran jalan-jalan ke bukit begitu mati kuburnya ditabur. Itu indahnya bunga. Apa pernah ada seorang pemuda jatuh cinta pada seorang pemudi sayang? Demi cintaku padamu, ku persembahkan kepadamu setangkai celana kolor. Pasti setangkai. Apa artinya? Ketika Al-Barzanji melukiskan Aminah itu azuriyah bagaikan bunga, artinya wanita ini cantik wajahnya, harum dan nama baiknya, dan indah perilakunya. Esek kita ya. Kayak apa istri yang baik itu? Di depan dia lo bilang begitu. Nah itu kan pelakon. Tadi ngomong begini. Pelakon apa bu? Saya lagi serat lagi. Bu, nggak usah nyanyi, nggak usah perawatan, yang penting puji aja ya bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibunda Rasulullah itu kalau dilukiskan dalam Al-Quran, contohnya adalah ibunya Kanjeng, istrinya Nabi Musa. Siapa istri Musa bu? Ingat ya istrinya Jamal Mirdad, siapa namanya? Nah, bukan kalau saya istrinya Saiful Jamil, mantan siapa? Siapa? Nah, istrinya Nabi Musa siapa? Namanya Sofuro. Artinya apa? Sofuro itu asalnya sofro, kuning langsat. Masya Allah. Karena orang kalau bikin nama kan begitu ya Bu ya. Dulu ada Kanjeng Nabi Adam. Namanya Adam kenapa? Khuliqa min adimil ardi, dibuat dari kulit tanah. Hawa li'annaha khuliqat min hayyin, dibuat dari yang hidup, dari tulang rusuk suaminya. Iblis itu nama aslinya Haris. Mohon maaf kalau ada nama Haris di sini. Nama aslinya iblis itu Haris. Kenapa disebut dengan iblis yang artinya berputus asa? Karena melanggar perintah Allah, tidak mau sujud menghormat kepada Adam. Makanya kalau di sini ada orang yang susah disuruh sholat, namanya Haris, panggil saja. Dia naik pangkatnya ketika menggoda Kanjeng Nabi Adam menjadi setan. Artinya apa? Menjauhkan orang dari kebenaran. Makanya kalau besok ada ustaz kerjanya cuma mengkampanyekan partainya doang, kampanye pilkada doang, tuh ustaz udah kemasukan. Kalau sudah kampanye namanya setan. Apa? Orang Jawa kalau bikin nama kan bagus ya Bu ya. Rojiman. Rojiman itu bahasa Arab. Asalnya a'udzubillahi minasyaitonir rojim, itu artinya setan yang terkutuk. Rojiman itu terkutuk. Anak-anak kenyok tak ganti bayarannya sampai rojimun. Rojimun juga bahasa Arab dari Al-Quran juz 2 innalillahi. Anaknya mati semua. Kalau saya kan sudah hafal 12 juz, terus anakmu namanya siapa? Namanya di juz 12 surat Yusuf, namanya Sarikun. Lu Sarikun itu apa? Buangsa, maling. Ada nama Sarikun di sini. Yang cakep orang Sunda bikin nama siapa? Mulyani, Mulyati, Rokmini. Oh. Lah kalau yang ketiga udah Rokmini, yang keempat siapa? Udah cangcut. Nah, apa bikin nama? Anak mana saat? Duleti, Siritna, Gede, Celina.
Lamanya siapa? Bujurna. Engkongnya siapa? Kamali. Ayo sama ya. Ayo. Kasih. Ini kurang kasih. Soalnya sekarang ini banyak gula potongannya kayak terasi, ya kan? Banyak orang gila main organisasinya. Tahu tidak? Tidak gua. Kembali ini. Sepuro. Kayak apa dia? Ketika dia bertemu dengan kanjeng Nabi Musa sedang ngantri ngambil air untuk memberikan minum pada ternaknya, Musa seorang pemuda jatuh cinta ke dia, menawarkan bantuan. Memang yang namanya laki mama perempuan paling berani ya. Walaupun maunya kecil tapi semangatnya menonjol panjang untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan pengennya gede, pengennya kayak apa? Tetap simpen ke dalam dia, gak keluar kan? Ya benar. Perempuan mah perasaannya dalam, laki-laki mah langkahnya panjang, panjang langkahnya dalam. Gua perasaannya. Biar segede apa kayak pengennya perempuan tetap aja ke dalam dia disimpan deweknya. Iya. Dibantu oleh Musa sampai di rumah dilaporkan sama ayahnya, bapak tadi aku dibantu seorang laki-laki mana kuat tuh perkasa orangnya baik mah gitu ya. Iya bapaknya udah ngerti lah waduh begini kalau bilang ya abadi stajirku ayah kalau bisa angkat dia jadi karyawan kita. Oh perempuan mah padahal mah pengen jadi pacarnya pura-pura biar jadi karyawannya. Tuhan dong yang keluar sedikit yang ke dalamnya, Masya Allah. Jemputlah Nabi Musa. Gimana jemputnya? Tamshi ala istihya'in. Si wanita ini jalan malu-malu kucing, malu-malu. Memang wanita itu mirip mentalnya mental kucing. Yang namanya kucing dua cirinya. Yang pertama pegang kakinya dia akan nyakal, pegang buntutnya dia akan gigit, tapi pegang lehernya bisa diangkat kemana-mana. Wanita juga begitu, satu kakinya renyah, pegang badannya nyenggol, pegang leher belakangnya bisa diajak kemana-mana. Ayo. Saya berani buktikan mana perempuan paling sombong di sini. Naik ke sini saya pencet leher belakangnya, insya Allah nyengir dia. Ayo. Makanya apa? Islam mengajarkan wanita waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Tutup lehermu, tutup dadamu. Kenapa? Karena di balik tangan laki-laki itu ada energi negatif, ibu-ibu. Jangan main-main. Jangan main-main. Makanya tutup pakai jilbab dan akan lebih baik di belakangnya tambahin seng. Wah keren. Kalau terpencet mental energi. Apa cirinya wanita suci? Satu, sedikit bicaranya jika diajak berkata-kata. Ditolong pemuda-pemuda yang akan cari istri, ciri solihah. Satu, sedikit bicara kalau diajak bicara. Makanya kata Nabi, wanita yang dilamar seorang laki-laki qaburu hasimatuha, tanda setujunya, tanda terimanya itu diam saja. Kalau wanita dilamar cowok diam saja, nggak ngobrol-ngobrol, itu dia mau. Tadi ada ibu-ibu yang pada diam mau nutupin hidung, kan udah bengek. Tapi kata orang Jawa yang tidak lamar bapak itu, jendrok paling cakap itu, paling jempol sikile, namun kok lamar bapak jempol sikile itu kan somaring awakmu, namun aja lamar kahiji waroja, atau ningali karena lain atau karena bahana, tinggal karena jempol sukuna, namun kan lamar ku aja koyang-koyang jempol sukuna, kata naik dan aja. Ngerti nggak? Ada orang Sunda? Ah, nggak murtad. Jika engkau melamar seorang wanita, jangan lihat jawabannya, jangan lihat mulutnya, jangan lihat mukanya, lihat jempol kakinya. Kalau pas kamu melamar jempol kakinya bergoyang-goyang, itu mau dengan kamu. Sekali aja kanan dari tadi jempolnya goyang-goyang mulu, pas. Kemudian ya.
Tapi anak perempuan zaman sekarang, Masya Allah, diajak bicara satu kata jawabannya rombongan. Nunung mau kemana? Tadinya sekolah, bang, cuma sekolah gurunya pada rapat, saya pulang aja ke rumah juga nggak ada orang, abang mau ikut apa ke rumah saya? Nah, tapi itu mah perempuan pondok capek, kalau orang Suluman mah insya Allah. Parah. Yang kedua, wanita yang salihah itu kalau disentuh banyak reaksinya. Titik kemana? Dia tidak akan jawab, dia ambil sendal, lemparkan ke mukanya. Jangan kau colek-colek aku, memangnya aku sabun gigi. Tapi perempuan zaman sekarang, ya Allah, jangankan cuma dicolek sampai dicol. Bukan cuma dicolek sampai dicol. Diem baik. Remas jemari tangannya, belai rambutnya yang hitam. Kirain mah udah kapok, astaga. Sekali lagi bisiknya, astaga. Dia bilang, yang ketiga, jika wanita itu sholihah, maka dia tidak akan menampakkan bagian tubuh yang terlarang dan terhormat kecuali kepada pria yang telah halal buat dirinya. Dia kue, ya bu ya, kue kaleng itu mahal harganya, jelas tempatnya, dan tidak dibuka kecuali setelah dibayarnya. Ya bu tidak? Jangan kayak ulen oncom gambar Tasikmalaya. Tuan contoh sama ulen Tasikmalaya tumpang di atas daun pisang, nggak ditutup atasnya, lalat pencrok, nyamuk pencrok, debu daplok. Mana ada yang ulen ya? Kata orang yang datang, boleh nggak nyobain? Boleh. Begitu dicobain satu, gimana bang, enak nggak? Wah enak banget ya. Mau beli berapa? Agak nyobain doang. Karena nggak ditutup. Wanita sekarang bahenol di bahe-bahe. Atau orang Jawa zamannya kacang kedeli, oke, atau kalau bukan kata kedeli. Insya Allah. Ya. Masya Allah. Kembali. Dari wanita yang solihah seperti ini kemudian menikah dengan seorang pria yang ganteng dan soleh. Kayak apa? Nabi Musa ketika akan kawin dengan istrinya, oleh bapaknya dipersyaratkan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ada anta yurani zaman ya hijazna. Kamu akan kau kawinkan dengan salah seorang anak perawan kuning. Kamu harus kerja 8 tahun angon kambing di sini. Kalau sampai 10 tahun itu sangat bagus, nah. Tapi aku tidak mau memberatkan kamu. Ayo, kamu tak angkat jadi menantu kuning, kawin dulu, angon kambing dulu 8 tahun. 8 tahun Kanjeng Nabi Musa tinggal di rumah calon mertuanya, dekat dengan calon istrinya, angon kambing dan beres urusannya. Sekali saja Nabi Musa tidak ngajak ngobrol calon bininya. Masya Allah. 8 tahun tinggal di situ-situ juga, agak ngobrol, apalagi pegang-pegangan. Lah coba kalau si Udin mau diangkat calon menantu sama Pak RT, kata Pak Tedin, lu gua angkat jadi mantu gua. 2 tahun lu urus dulu kambing gua. Kira-kira yang beranak duluan kambingnya apa calon bininya? Mana ada kucing antara ikan asin. Inilah pasangan terideal seluruh dunia saat ini. Dari Aminah Az-Zuhriyah dengan Sayyid Abdullah, lahirlah baginda Nabi besar Muhammad. Orang Jawa mengatakan
tunggak jarak marak tunggak jadi semi kacang ora tinggal lanjar. Nih, orang Sunda mengatakan teng manuk teng anak perak kucungan uyah mata TS kaluhur. Orang Jakarta mengatakan air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga jatuhnya buah takkan jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya ajengan, insya Allah agak tipis anaknya jadi bajingan. Kalau bapaknya rajin pengajian, insya Allah anaknya tidak ngacong-ngacong amat. Kalau istrinya rajin pengajian, anaknya juga insya Allah kenal dengan pengajian. Tapi kalau bapaknya rajin main apa namanya? Apa ya? Kalau bapaknya rajin main, insya Allah anaknya juga goflah. Sebab apa? Yang namanya orang tua itu adalah guru pertama dan guru utama. Guru ratu wong atuh karo. Ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing. Sekarang kalau orang tuanya kentut berbunyi, anaknya kentut berisi. Salah siapa? Orang tua apa anak? Kalau orang tuanya ngentutin anak pakai angin, muka lo cemong sama anak nanti seperti. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kita mulai hidup kita membina rumah tangga dengan cara mempersiapkan suami istri yang baik. Cari suami, cari menantu jangan karena hartanya, jangan karena tampannya, jangan karena kuatnya, jangan hartanya. Ayo pemuda, main hadro yang kelihatan ganteng dari jauh itu. Maksudnya datang dari jauh kan ganteng. Jangan cari istri, jangan pandang wajahnya. Lihat dulu, cakep enggak? Nah sekarang maka dari kejauhan cakep dekat serem. Banyak bener. Mukanya sama semua. Karena dipola sama tukang sama. Hanya ketika anak saya mau kawinan, saya bilang gak ada bedak-bedakan, saya bilang bukan gak kenal wajah kayak gini, bukan lagi. Betul diberesin, mana mulutnya merah banget kayak macan habis makan kambing mentah. Ini alisnya patung diri, kulit kayak langit. Aduh, ini begini. Bersihkan mukamu dengan air wudhu dan apa yang perlu, tapi jangan rubah wajahmu, bukan yang ini. Yang kelihatan bukan wajah dia. Anak saya juga sama pesantren juga karena pemain seni, tampil kaget saya ketemu, ini siapa ini? Wajahnya perasaan gak cantik begini. Anak saya lebih cantik dari ini. Sekarang cuci muka ganti. Saya orang ekstrim pak, mohon maaf. Lah kalau muka udah hilang, perasaannya kawin bukan dia, mana dia? Make up bukan untuk merubah wajah, bukan, tapi untuk membersihkan wajah supaya kelihatan minyaknya, hilang minyaknya. Orang boleh ketuker, mana bibir atas mana dagu. Ya Pak Tidak, udah bayar mahal, hancur muka. Habis itu meriang panas seharian rapat sininya. Biasa kan? Dia di bumbu kita ya, dicantik-cantik sampai tua begini. Bedahnya Viva doang ya bu. Iya Viva ya. Maklum kalau terbang ya, lah cakep. Bedahnya cepung uang ya bu ya. Iya lipstiknya daun jati kan digosok-gosok. Cakep. Ya, sehat, natural. Yang pertama kita harus apa? Kalau ingin punya turunan soleh, tipenya Rasulullah, pastikan ibunya solihah, bapaknya juga soleh. Setuju? Saya tanya ibu, pengen punya nggak cucu soleh? Pengen nggak? Pengen punya anak soleh? Punya perawat? Gampang, perawat ibu kawinkan sama si soleh. Kalau begitu punya anak, ya anak siapa? Kagak apa.
Sallallahu Muhammad. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah punya perawan, jangan kawinkan dengan laki-laki yang ganteng, jangan kawinkan dengan yang kuat, jangan dengan orang yang kaya, jangan yang punya jabatan, jangan yang pintar. Silakan. Kawin dengan yang pintar, goblok-goblokin mulu. Ya Pak Jena? Kawin sama orang kaya, disuruh-suruh mulu. Kawin sama orang kuat, ditabokin mulu. Tapi kalau kawin sama yang tampan, banyak cemburu, banyak pacarnya di mana-mana. Nah, kawinlah anak kita dengan laki-laki yang berakhlakul karimah. Kalau dia kuat, melindunginya. Kalau dia kaya, membelanjainya. Kalau pandai, dia pasti akan mengajarinya. Kalau tampan, pasti setia dengan cintanya. Tapi ya susah. Perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan tinggal. Salam aman. Setiap keindahan yang tanpa oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling
lagi off. Tapi biasanya kalau minum air asam agak lumayan. Rasul manusia yang terbaik badannya, Rasul manusia yang terbaik nasabnya. Yang ketiga, Rasul adalah manusia yang paling tenar namanya. Tidak ada satu makhluk pun yang namanya lebih banyak disebut dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ketika apa? Dulu kanjeng Nabi Adam ketika melakukan kesalahan di dalam surga, dia panggil nama Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Kanjeng Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu maktuban ala qawa'ibil 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tadrib bisman min asma'i khalqika illa lahu habal qul ilaik. Ya Allah, ketika kau selesai menciptakan aku, kuangkat kepalaku dan kupandang yang tiang pancang alas ada satu nama Muhammad bergandengan dengan namamu. Aku yakin ya Allah, kau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu pasti nama makhluk yang paling kau cintai. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sudah ayat. Innahu la khalqi la yawinnahu la khalqam jadriyaka falau lahu maqaratuka kum narwai adam. Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu, yang kalau bukan karena dia aku tidak akan menciptakan kamu. Dua pelajaran. Pertama, nama kanjeng Nabi Muhammad dari dulu sudah trending dengan nama Allah. Masya Allah. Padahal kalau ada dua nama trending, biasanya dua nama itu saling mencintai. Betul? Dulu ada Ibu Tin, istrinya Soeharto. Kita undang selamat datang Ibu Tin. Kenapa satu orang kok dipanggil dua nama? Itu artinya antara Tin dan Soeharto saling mencintai. Dulu ada Ibu Ainun, suaminya kita panggil Ibu Ainun. Kenapa nama Habibie ke bawah-bawah, ngerendeng namanya? Itu artinya antara Ainun dan Habibie saling mencintai. Ainun. Dulu ada Ibu Ani, suaminya Yudhoyono. Kita panggil Bu Ani Yudhoyono. Kenapa trending namanya? Itu artinya Ibu Ani dan Yudhoyono saling mencintai. Hai mulu orang situ. Yang kedua, ternyata kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad ketika mohon ampun pada Allah. Tawassul. Setan juga bikin salah di dalam surga, tapi kagak mau istighfar, nggak mau tawassul, karena memang setan anti istighfar, anti. Jadi kalau ada ustaz bilang musyrik tawassul tuh ustaz. Kalau ada aliran anti tawassul memusyrikkan tawassul, berarti aliran. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Dua, nama beliau itu disebut oleh setiap orang masuk Islam. Tidak sah orang Islamnya kalau belum menyebut nama Muhammad. Umpamanya satu saat Ahok dan Haritanu masuk Islam. Amin. Mau nggak? Mau. Kalau Ahok masuk Islam, insya Allah di sini anak-anak gratis sunat 3 hari. Pokoknya kaum bapak gratis kawin lagi, amin. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna musaddiq Rasulullah. Langsung strike error.
berapa miliar manusia yang telah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tengah malam, belum bangun orang tidur, orang masih mendengkur di atas kasur, ada yang dipanggil-panggil. Siapa yang dipanggil? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Imamul Mujahidin, pemimpin para pejuang, khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah, karimul akhlak, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang dipanggil jam 4 pagi, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai tarhim azan, di azan ada nama Muhammad 2 kali. 1 kali azan sudah 2 kali, 5 kali azan, 10 itu baru di masjid doang. Ada yang punya korok diajarin. Yang punya korok 17 orang kali 2 berapa? 34. Itu belum adanya kesurupan. Orang kesurupan diajarin. Yang kesurupannya 16 kali 2. Yang kedua, itu belum ada yang pindahan rumah. Pindahan rumah diajarin kamarnya supaya setannya pergi. Yang pindahan ada 36 biji. Kali 2 berapa? Itu belum ada angin puting beliung, ada angin kencang biar berhenti diajarin. Anginnya tiap hari, bulan 3 kali, berapa kali? Berapa kali? Total sekarang azan 2 kali 5 tambah dengan bayi yang lahir 17 kali 2 34, tambah angin puting beliung 2 kali berapa? Itu baru 1 kampung, baru di lingkungan 1 musola dan masjid. Musolanya ada 3.256.179 berapa kali? Selesai azan kita kemudian baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatil ati sayyidina Muhammad. Selesai baca doa kita ambil air, tunggu azan berserah. Ambil air, wudu, selesai wudu baca doa. Ada Muhammad apa tidak? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Besok Allahumma ij'alni minal tawabina apa tawabini? Tawabina minal tawabini. Tawabina. Bini siapa tawa-tawa? Selesai baca doa kita berangkat tahiyatul masjid. Pintu masjid ada tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dzunubana wa rahmatik. Tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, ingat pesan Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alaihi fa innahu man shalla alaihi marratan sallallahu alaihi asran thumma sallallahu alaihi wasilah fa innaha manzilatu bainal tabaqi ila bi'abdi min ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala lil wasilah hadathu syafaati. Jika kau dengar muadzin kumandangkan azan, ikuti apa yang dibacanya, kemudian bersolawatlah kepadaku, karena siapa bersolawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat pada dia 10 kali. Kemudian mintakan wasilah pada Allah untuk aku. Wasilah ada kedudukan tertinggi yang menjawab dalam surga, yang hanya akan diberikan oleh Allah pada salah seorang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah untuk aku, yaumul qiyamah berhak dia untuk mendapatkan syafaatku. Makanya antara azan dan iqamat jangan langsung baik komat habis azan baca salawat. Yang mana salawatnya? Yang ada wasilahnya. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balik solihul. Sunat hukumnya baca sholawat ini bagi orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi. Jangan pernah azan langsung qomat, itu kebodohan. Selesai puji-pujian kemudian qomat. Dalam qomat ada Muhammad apa tidak? Selesai qomat masuk sholat, di sholat ada Muhammad apa tidak?
At-tahiyatul mubarakatus. Assalamu alayka. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, tahan dulu. Jangan tahiyat langsung ngacung ya Bu ya. Harus ada pemanasan dulu. Tahiyat baru asyhadu an la ilaha illallah. Tidak bagus langsung datang ngacung aja ya Bu ya. Enggak boleh. Ya Bu ya. Lu harus pikirannya lu. Kalau ngomong apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali kudu mantap tauhidnya, baru masuk berikutnya. Ini gua sudah tidak ada mencari Allah, kudu kenceng di tauhidnya. Ini paham gua. Ini Allah, yang enggak. Tunggu di kanan. Oh, yang begitu sih tauhidnya. Ada yang begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Apa kalau bahagianya begitu? Kita mah kudu memberikan kesempatan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaannya. Kalau dukung kebahagiaannya, makanya saya kalau melihat orang gila ketawa-tawa, jangan diobatin, bilang kenapa? Udah bahagia jadi orang gila. Ya kalau diobatin seputar nangis kan berapa ya Bu ya? Kalau ada orang gila udah ketawa-tawa, senyum sendiri pun dia bahagia dia. Jangan diobatin. Makanya kalau melihat orang sholat begini-begini, antepin aja, anggap saja orang bahagia. Apa sih mungkin? Wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina wa ala sayyidina wa ala sayyidina innaka Masya Allah, dalam sholat hubungan kita dengan Allah Muhammad harus disebut. Tidak sah sholatnya orang yang tidak nyebut nama Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Selesai sholat kita baca wiridan Abdul Zikri ma'alam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimat hakina lihana ilahana mutabian matu insyaallah ta'ala bil aminina bi rahmatillahi wa karami. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Salamun alal mursalin wal. Mau pulang ke rumah, habis untuk doa ingat pesan Nabi, majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah in syaa'a 'adzalahu wa in syaa'a ghafara lahu. Tidaklah satu kaum kumpul di satu majlis kemudian mereka bubar tanpa zikir kepada Allah dan sholawat kepada Nabi mereka, kecuali majlis itu nanti yaumul qiyamah akan menjadi penyesalan, kesedihan dan kerugian. Allah bisa saja menyiksa mereka gara-gara itu, dan kalau berkenan Allah mengampuni mereka. Makanya bubar pengajian, bubar maulid, sambil bubar selesai doa berjamaah, sholat berjamaah, gak bubar sebelum sambil salam-salaman dengan teman sendiri sambil membaca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Nah, nanti selesai pengajian di closing tutup doa, bubar pulang sambil sholawat dulu, baru kita melangkah keluar. Tapi cukup di sini jangan sampai sono-sono sholawat mulu, konvoy sono. Habis pengajian pulang ke rumah, cucunya ingat belum dicukur palaknya.
Pak bapaknya lu undang PT, undang Pak Ustadznya, undang semuanya tetangga kita. Jadi siapin kembang 7 rupa, air 1 baskom yang bersih, siapkan gunting dan minyak wanginya, gendong tuh bocah antar malam. Pas digendong sambil nyukur palanya apa yang dibaca? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baca rawi ya Bu ya. Di sini masih baca rawi kan? Alhamdulillah orang siluman sama saya ya. Maulid baca rawi, punya anak baca rawi, sunatan kawinan baca, pindah rumah baca, karena orang siluman jago. Lempeng deh, jangan jago rawi mah jalan itu. Alhamdulillah, ya Allah, ini yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan kecintaan kami kepada Nabi. Nabi pernah berjanji, almarhum ma'aman ahabba, orang mah bareng sama yang dia senengin ya Bu ya. Dapat tidak? Ibu waktu masih seneng sama laki dulu berangkat sekolah bareng ya Bu. Dapat tidak? Makan bakso, jalan-jalan ke pasar, jadi pengantin duduk, ke pengajian, tidur. Oh, karena ada cinta. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ke pengajian bareng laki enggak? Makan bareng laki enggak? Tidur bareng laki enggak? Karena sudah tidak ada rasa cinta lagi. Insya Allah dengan maulid ini kita yang mencintai Nabi, kelak yaumul kiamah di balik kekurangan kita, kita akan bareng-bareng dengan baginda Nabi besar Muhammad. Hati-hati ibu-ibu, kalau di majelis taklim sudah dibacakan selawat dan baca Quran, jangan kabur. Sebenarnya kalau kabur itu dia artinya sama dengan setan. Berarti yang pulang duluan sebelum tutup, seorang kesurupan. Jadi kita doain yang buru-buru pulang sebelum selesai, kita doain mudah-mudahan sampai rumah pada kesambar setan. Amin. Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang dimuliakan, saya lupa kasih tahu nih, saya punya doa terbaik seluruh dunia. Betul? Tidak ada doa yang lebih baik dari ini. Tidak ada. Boleh tanya kiai saja, yang mana saja, habib mana saja, ustadz mana saja. Ini adalah doa terbaik seluruh dunia. Karena apa? Doa manusia terbaik di dunia, yaitu para nabi, ada di sini semua. Nah, saya tidak jual, yang jual teman saya nanti itu. Yang ingin memiliki ada masalah apa saja, ibu-ibu silahkan dibaca sampai tamat tiap hari. Urusan apa saja sudah ada di situ. Sudah tidak perlu tambahan yang lain kecuali perbanyak baca sholawat. Ya, demikian hamba Allah yang dimuliakan, 3 kelebihan Nabi yang hari ini kita sampaikan di sini. Mudah-mudahan maslahat manfaat bagi kita semuanya. Perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Dengan zikir hati akan menjadi tenang, dengan salawat jalan akan menjadi terang, tenang dan terang. Itulah harapan kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Syarif Rahmat yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua, mudah-mudahan dapat kita pahami, kita amalkan, khususnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan umumnya untuk orang lain. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Tapi sebelum pembacaan doa, kami dari panitia menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena akan dari panitia sudah menyediakan hidangan berupa makan siang. Insya Allah ada nasi kebuli. Untuk itu kami mohon kepada jemaah semuanya untuk tidak pergi meninggalkan tempat duduknya masing-masing. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kaum Mahmudarom Bapak Ustadz Muhammad Rahawi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tapi sebelum doa, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila
ada kata-kata atau bicara saya yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pembacaan doa kami persilakan kepada Bapak Ustaz Narawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sekalian, acara ini mari kita tutup dengan doa dan harapan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita ilmunya yang bermanfaat. Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat dan afiat. Ibu mohon maaf Bu, berdoa dulu Bu. Jangan lecet banget. Astagfirullahaladzim wa astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa sallallahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar rasulil asrar qiyatil anbiya wa mitahil babil yasan Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Adhar wa ashabil ahyar ala ni'amillahi wa ibrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi takhallu bihi al-uqad wa tafariju bihi al-qurab wa tukta bihi al-hawaij wa tunaru bihi al-rahaid wa husna khawatimi wa tasawwamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahadi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka antal khairun nasirin. Allahumma fir lana ya Allah fa innaka antal khairul ghafirin. Allahumma fah lana ya Allah fa innaka antal khairul fatihin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka antal khairur rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah fa innaka antal khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qawmil kafirin wa najjina minal qawmil munafiqin wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi waswabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat, kepada Pak Tunatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perumahan kami di TKM Mushola Asariah. Alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar, dengan khidmat, suasana juga alhamdulillah mendukung. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, mudah-mudahan acaranya lebih meriah lagi, lebih banyak lagi jamaah yang hadir.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini Maulid Nabi ya cukup sukses, dan warga pun alhamdulillah banyak juga yang hadir. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih sukses, lebih besar. Ustadznya juga mungkin, kiainya mungkin yang lebih, ya mudah-mudahan lebih yang sudah tenar lagi lah. Karena memang ya warga kami juga memang butuh siraman-siraman rohani ini, ya mungkin yang membuat hati kami juga lebih tenang, bisa mendapat ilmunya. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.